Nomor 25. Anda ditugaskan dalam sebuah tim untuk menyelesaikan laporan tahunan perusahaan. Anda dan teman Anda di divisi keuangan mendapatkan bagian untuk menyusun bab laporan keuangan. Setelah dicetak dan diperhatikan oleh pimpinan, Anda ditegur oleh pimpinan karena kesalahan nominal angka profit perusahaan yang sebenarnya tidak hanya Anda lakukan seorang diri. Nah, teman-teman gini, kalau kita bekerja di dalam tim, kemudian ada kesalahan, apesnya kita nih yang kena. Padahal kalau kita bicara tim, kesalahan satu orang itu kan sebenarnya kesalahan bersama ya. Jadi nggak bisa kalau di dalam tim nih, misalnya timnya 5 orang, yang salah satu, yang salah bukan cuma si satu orang ini aja yang harus mendapatkan masalah, tapi semuanya gitu. Kenapa? Karena kan kalau kita bekerja dalam tim, kita harusnya saling mengevaluasi, harus saling ngecek, harus saling memantau gitu kan ya. Jadi kalau teman kita melakukan kesalahan ya harusnya kita tahu kalau dia salah dan kita perbaiki. Kalau sampai ini kesalahan tidak ketahuan berarti semuanya salah gitu ya. Jadi kalau dalam tim salah satu salah semua, benar satu benar semua, itu prinsipnya. Nah, ketika kita ditegur seorang diri padahal sebenarnya bukan kesalahan kita, maka jangan ngadu. Terima aja karena memang berarti kita salah, kita tidak ngecek dulu nih si tim kita ini ternyata melakukan kesalahan. Gitu ya. Nanti setelah kita menerima dikasih masukan sama pimpinan di belakang, setelah kita selesai, kita bilang sama tim kita, tadi kita salah loh, ternyata kita melakukan ini dan ini tidak sesuai. Nanti lain kali kita perbaiki atau sekarang yuk coba kita perbaiki. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada kesalahan dalam tim itu adalah kesalahan bersama. Jangan mengadukan orang lain karena mengadukan itu maknanya negatif, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan tindak pidana. Boleh kita mengadukan. Oke, ini kita eliminasi, ini kita eliminasi. Yang C tidak menunjukkan kebesaran hati, yang D skornya paling tinggi. Berarti yang mana nih jawaban skornya? Untuk soal nomor 25 itu 1, 2, 3, 5, dan 4. Mati handphonenya, tolong bacain ya. Handphone ini mati, tolong dibacain itu. Nomor 26. Anda adalah seorang staf kepegawaian di suatu kementerian. Setelah setahun Anda bekerja, Anda memperhatikan budaya kerja di organisasi Anda bahwa pimpinan selalu mencoba menerapkan inovasi program baru dalam setiap pekerjaannya. Tetapi hal buruknya adalah mereka terlalu fokus pada inisiatif strategis berupa proyek-proyek besar seperti workshop internalisasi bela negara ataupun seminar terkait milenial dan revolusi industri 4.0, tetapi melupakan rutinitas administrasi yang justru keteteran dan tidak mendapat perhatian. Ini sebenarnya bukan hal yang baik ya teman-teman ya. Meskipun kita punya banyak proyek besar, harusnya sifat-sifat hal-hal yang sifatnya administratif itu tetap harus berjalan. Contohnya gini, misal ada proyek pembangunan waduk, wah semangat nih ngerjain proyeknya. Tapi ingat bahwa di luar dari proyek waduk itu kita punya tugas-tugas rutin, misal punya tugas membuat laporan, punya tugas untuk mengisi laporan kinerja, punya tugas untuk mengisi absensi misalnya. Nah, hal-hal ini jangan sampai dilupakan meskipun kita punya satu proyek besar. Karena hal-hal yang sifatnya administratif ini akan berhubungan dengan kinerja kamu kan gitu. Nah, karena itu nggak boleh ada yang ditinggalkan. Gimana caranya supaya proyek tetap dijalankan tapi hal administratifnya tidak ditinggalkan? Itu berarti jawaban kita. Yang A, mencoba beradaptasi dan mengikuti alur kerja karena ini bukan hal yang baik, jangan diikuti. Ingat ya, di profesionalisme saya sudah bilang, kita harus bisa mengikuti lingkungan kita selama itu adalah hal yang positif. Kalau itu hal yang sifatnya negatif atau melanggar aturan, jangan diikuti. Yang B, mengusulkan proyek tambahan, padahal ini aja nggak selesai administrasinya. Mengusulkan agar lebih memperhatikan rutinitas administrasi yang bisa lebih disederhanakan menggunakan teknologi, bisa jadi karena di sini dia suka
pakai teknologi ya. Revolusi industri 4.0 itu adalah sebuah perubahan di masa kini di mana kita itu bergantung pada internet, kita bergantung pada hal-hal yang sifatnya digital, kita bergantung pada mesin. Nah, itu yang namanya revolusi industri 4.0. Lebih detailnya tentang revolusi industri 4.0 nanti kita bahas di materi TIK ya, di teknologi informasi dan komunikasi. Tetapi kuncinya atau intinya revolusi industri 4.0 itu berhubungan dengan perkembangan teknologi. Terus yang D, tetap fokus menyelesaikan pekerjaan Anda saat ini karena pimpinan tidak terlalu memikirkan, tidak. Kalau itu hal yang tidak baik untuk organisasi, maka kita harus memberikan masukan, tidak bisa didiamkan ya teman-teman ya, karena nanti akan mengganggu kinerja organisasi. Yang E juga tidak menunjukkan inisiatif. Berarti jawaban yang lebih tepat itu adalah yang C. Skornya ini 5. Yang ini 4. Yang ini 3. Yang ini 2, yang ini 1. Nomor 27. Anda bekerja sebagai pelaksana PNS di sebuah kementerian. Suatu hari, organisasi memutuskan untuk mutasi secara besar-besaran. Tempat Anda bekerja mengalami perubahan formasi. Atasan Anda digantikan oleh orang baru, padahal Anda sangat dekat dengan atasan Anda. Maka sikap Anda selanjutnya adalah, pokoknya kalau di dalam soal sudah ada kata-kata penggantian, entah itu pergantian tempat kerja, entah itu penggantian atasan, entah itu penggantian rekan kerja, maka jawaban kalian harus menunjukkan bahwa kalian adaptif atau mau menerima perubahan. Yang A, berusaha mengenal atasan baru agar dapat bekerja dengan optimal, bisa jadi mengajukan surat pindah, tidak. Tetap bekerja seperti biasa, bisa jadi tidak. Ini bisa. Nah, sekarang di antara A, C, dan E, mana yang mungkin jawabannya lebih tinggi skornya? Yang A. Ya, yang A. Kenapa? Karena ini menunjukkan keadaptifan kita. Ketika ada orang yang baru, maka kita harus berusaha untuk mengenal supaya kita tahu ritme kerjanya seperti apa yang dia harapkan, bagaimana kita akan mengikuti pola kerjanya gitu ya. Kalau kita bekerja seperti biasa, maka kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik dengan atasan baru kita. Kita tidak bisa mengenal dia gitu ya. Yang E mengucapkan selamat betul, tetapi tidak menunjukkan apa upaya kita untuk beradaptasi dengan atasan kita yang baru. Berarti yang A itu skornya 5, yang B skornya 1, yang C skornya 4, D 3, E 2.